Iya. Salin. Inspeksi. Agak lambat ya di sini. Oh, di sini aja. Nah, Di di sana aja browser delay. delay supaya lebih tepat. ATR BPN punya aplikasi Gistaru. Gistaru. Ini ya. Gastaru. Gistaru. Nah ini penting. Udah? Anda bisa akses di sini. gistaru.atrbpn.go.id. Gak perlu login. Ya. Mulai diklik. Geographic Information System Tata Ruang, Gistaru silakan. Nggak perlu jalan-jalan di langit. Langsung di sini. Orang mau nasi lihat ini berasa spring. Ya delay. Ya. Udah? Nah ini bingung juga saya karena telat juga. Bapak mah di laptop aja, nanti kesananya mah delay. Nah tadi kan di Kabupaten Bandung ya. Berarti pilih di sini daerah. Harus pilih RTW ya, RTW provinsi. Terus kita tentukan berarti provinsi Jawa Barat. Pertama harus kita konfirm dulu. Nah, ini koordinat yang tadi kita kopikan, berarti kita klik di sini nih. Laptopnya udah di sana. Biasanya internetnya nih, kurang lebih. Ya delay. Nah, tinggal kita copy aja di sini. Korekan yang tadi. Baru kita search. Udah tabel di atas. Bukan mana si apa? Longitude latitude. Jadi koordinat. Koordinasi. Koordinatnya masih yang tadi ya? Iya. Yang hasil potret pakai geomaps kamera itu ya? Emang sibuk ya. Kok nggak ngapa-ngapain?
harus bilang ke publik dinaikin gitu. Oh, disuruh minta naikin. Buat yang loading. Enggak, sorry. Disconnect ke wifi semua. Mau dong. Bikin lemot tadi. Oh, ini pada connect semua sih ya. Si Intan yang pun dua lagi. Nah, padahal dia yang pakai wifi. Tarik sinyal ya. Bisa sampai Wah, belum. nanti Itu hitam nih. Sudah mati gitu ya. balik juga kan. internet ya. Ada Ciyo juga. Ya itu, coba cek San Diego sekarang. Oke, sambil jelasin gini ya. TV. Ini pengetahuan. Jadi di Indonesia itu ada yang namanya rencana tata ruang wilayah, RT RW, rencana tata ruang wilayah. Ada yang nasional, contoh kayak Kalimantan jadi paru-paru dunia, dia hijau pasti banyaknya, atau buat hutan. Kemudian di Jawa itu banyaknya buat perumahan, industri. Nah dari RT RW nasional dia turun ke RT RW provinsi, itu lebih detail. Turun lagi ke RT RW kabupaten kota. Rencana tata ruang wilayah kota, kabupaten, itu lebih detail. Nah, yang paling detail itu namanya RDTR, Rencana Detail Tata Ruang. Di situ dikeluarkan oleh kota atau kabupaten, pemerintah setempat. Mana buat daerah perumahan, mana industri, mana komersil, mana pertanian, itu ada detail. Nah, kalau RDTR ini sudah mendapatkan payung hukum berupa Perda dan Perbu atau WAL, peraturan wali kota, itu udah nggak bisa dirubah. Dirubahnya berapa tahun sekali ya, Len? Per 5 tahun. 5 tahun, ditinjau ulang. Bisa berubah apa enggak, sesuai kepadatan penduduk, sesuai dengan perputaran ekonomi, dan lain-lain. Nah, kalau si ini udah Perda, apalagi sudah terhubung dengan OSS, dan sudah terhubung dengan Kementerian ATR BPN, yang makanya kita bisa lihat di sini nih, itu udah nggak bisa dirubah. Paham ya maksudnya? Nggak bisa dirubah lagi. Kalau itu untuk perumahan ya perumahan, untuk industri untuk industri. Nah, di tata ruang kalau di PUTR Kabupaten Bandung itu bisa begini. Itu misalnya buat industri ya, tapi masih dimungkinkan buat perumahan. Tapi kalau buat perumahan tidak mungkin ada industri. Bayang? Jadi perumahan itu lebih diutamakan buat orang hidup. Gitu. Izinnya bakal dikasih. Tapi kalau perumahan mau jadi industri nggak bisa. Gimana sekarang kalau belum ada rencana detail tata ruang? Nah, dia akan naik ke rencana tata ruang wilayah kota kabupaten. Kalau ini belum ada gimana? Naik lagi rencana tata ruang provinsi. Tadinya buat apa di situ? Paham ya? Sekarang suka ada yang gini kan? Orang punya tanah, tadinya perumahan, tapi di situ sawah-sawah, tapi buat perumahan kan sering. Nah, pemerintah pusat pada tahun 2 tahun yang lalu saya lupa menetapkan semua sawah di Indonesia itu adalah lahan sawah yang dilindungi. Tujuannya buat apa? Ketahanan pangan. Percuma kita bangun, tapi nggak bisa punya padi, diimpor dari Thailand, diimpor dari mana, kita logistiknya lemah, gampang diserang, atau jadi mahal karena harus impor. Makanya sawah-sawah semua digituin. Nah, termasuk misalnya begini, ada sawah satu cuman sepetak ya begitu ya, 2 petak begitu, itu LSD di tengah rumah-rumah. Karena itu sawah, pencatatannya langsung dia jadi lahan sawah yang dilindungi. Bisa nggak diubah? Nah dulu, lihat dulu di rencana detail tata ruang yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Kalau ternyata itu untuk perumahan, maka bisa diajukan untuk dirubah jadi perumahan. Jadi nanti pusat memberikan rekomendasi. Tapi kalau di sini belum ada, jangan harap itu bisa dirubah. Tetap jadi sawah. Hati-hati juga. Ya. Jadi kalau begitu ketemu sama sawah nih, jangan bilang gini ya, udah sawahnya juga udah nggak produktif, airnya udah nggak ada, tapi di sana nempel LSD, lahan sawah yang dilindungi, itu harus dicabut dulu tuh. Bisa dicabutnya kalau di rencana detail tata ruangnya pemerintah kota atau kabupaten
itu buat industri, buat komersil, buat perumahan. Kalau enggak, ini nggak akan bisa dicabut, nggak ada rekomendasi. Jelas ya? Paham. Sensitif kalau melihat sawah, cek dulu. Kita bisa melakukan pengecekan nanti, ya. Nanti diajarin sama Pak, sama Morak. Ya, oke. Tadi penjelasan aja ya. Sekarang masuk lagi, silakan. Pak, kalau peta ini termasuk ada perencanaan jalan tol segala macam Nggak ada. dimasukkan kan? Ini existing, Pak. Apa yang ada? Nah ini udah ya. Jadi untuk tata ruangnya di koordinat yang tadi yang kita klik itu di situ ada nama objek kawasan pemukiman perkotaan. Artinya di sini ini bisa dibangun dan bisa dibangun perumahan. Nah kecuali kalau misalkan yang warna ini nih, yang sebelah kiri ya, yang ini agak Ini Nah, ini. adalah ini ya. ya. Ini yang tadi ngambil kita potret tuh. Yang potret tadi. Ngambil yang apa? Sertifikat. Yang Royal Harmony. Ya. Ya. Nah ini Bakso kan Soroja. beda warna ya. Itu beda warna. Biasanya, bukan biasanya, kalau kuning itu udah pasti dibangun. Tapi terkait dengan yang dijelaskan oleh Pak Agus tadi, kalaupun kuning, ternyata sawah kuning, tapi nempel LSD, belum tentu juga bisa bangun. Artinya harus dilepaskan LSD-nya tadi ke kementerian. Kalau sampai tahu nggak? Nah nih, ini agak telat nih, di sini udah. Sabar ya. Kita harus banyak bersabar ya. Nah ini beda ya. Kalau yang kuning tadi kan untuk pemukiman. Berarti kalau untuk yang coklat, ini coklat atau merah ya? Biasanya coklat sih. Merah tua. Coklat. Harusnya coklat, Pak. Ya coklat ya. Oke. Itu untuk kawasan peruntukan industri. Untuk dibikin perumahan Masih bisa. masih bisa. Tapi ada bersyarat. Ya. Nah sekarang kalau kita klik di sini yang hijau, yang mudah-mudahan ini targetnya bagus ya. Kita geser Bawah. ke sini. Nah, tahuan ya. Ketika saya klik di sini berarti kan tanaman pangan. Nah ini sudah tidak bisa dibangun. Jangan harap aja itu. Ya, bisa dibangun tapi nanti untuk perizinannya mungkin nggak bakalan keluar. Artinya perizinan PBG-nya, izin lokasinya itu pasti nggak bisa keluar. Dan sama KDM di luar bangunannya. Iya. Dan nggak diganti rugi. Ini untuk lebih detailnya sih masalah warna-warna ya mungkin bisa dikonsulkan untuk waktu yang akan datang atau boleh ya ini konsultasi ke kantor kami. Oke sampai di sini udah bisa paham ya Iya, masalah pemaparan tanah, peruntukan, terus pengecekan tadi sertifikat analog sama digital, terus pencarian bidang berdasarkan koordinat. Ya. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Coba, sekarang kita bisa tahu zona nilai tanah. Jadi tanah itu punya NJOP, harga NJOP, punya zona nilai tanah, punya harga pasar. Nah, kalau NJOP kita lihatnya di mana? PBB. Zona nilai tanah kita tahunya dari mana? Nah, sekarang kita akan cari tahu ya. Ya. Silakan jelaskan. Supaya lebih kelihatan profesional tuh. Oke. Dengan gaya pokoknya mah halus lah, Ci. Bukan Discovery ya. Discovery mah Siapa ini? Pasti Francisca ini.
Soalnya yang terkenal. Nah, untuk menentukan JNT, zona nilai tanah, kita masih di aplikasi Bumi ATR. Nah, di sini kan ada, di samping ini ada menu ya. Nah, ini. Nah, di bawah, aduh. Nah, di sini ada katalog ya, katalog data kita aktifkan. Oh, di sini lagi ada zona tanah. Iya, di ATR ya, di Bumi. Ya, udah kelihatan tuh? Di laptop udah. Di laptop udah. Makanya banyak. Ini kayaknya semua di sini pakai wifi ya. Tadi pakai kabel HDMI aja. Nah, di database utama kita aktifkan, baru kita cari. Di sini Oh, ada, ya, aja bisa. di sini ada kita cari JNT. Nah, ini dia ketemu kan? Aduh. Pakai kabel aja, Pak. Pakai kabel. Ada yang Sama aja kan karena pakai Bluetooth dengan Android. Nah, ini ya. Zona tanah kita tambahkan. Terus di sini terapkan. Nah, kembali. Nah, di sini tinggal kita klik aja. Di bidang manapun. Misalkan nih kita ingin tahu nih yang tadi nih yang kita cek yang itunya ya, yang di rekomendasi, tinggal kita klik di sini aja. Nah, di sini zona nilai tanahnya range-nya itu antara 1 juta sampai 2 juta. Itu ketentuan peraturan pemerintah ya. Beda lagi dengan nilai pasar. 1 jutanya apa? Oh itu range. Wah. Nah, ada kan? Iya. Nah, ini range-nya. Ini yang ditentukan oleh pemerintah. Wah. Tapi kadang-kadang kalau Bapenda itu kan nggak mau, karena dia mengikuti nilai pasar. Nah, acuannya biasanya kita yang dilakukan orang lah ya, dilihat dulu NCOP berapa, yang naikin aja sekitar 30 sampai 40%, biar aman sih 50%. Untuk validasi BPHTB-nya. Berarti ini kan bohong jawab ya? Bisa di atas. Bisa di atas juga. Nah, ini Kita coba. hanya ketentuan yang ditentukan oleh dinas terkait aja sebagai patokan mereka. Lebih tinggi kasih lihat. Oh zaman sekarang jawabnya udah nggak zaman. Kita pakai ini. Biar lebih murah lagi. Ya kalau untuk menekan konsumen sih boleh ini ya. Dia mau jual misalkan 5 juta, arahkan aja ke sini gitu kan. Tapi janganlah. situasional. Coba yang Bisa? bidang tanah segitiga sebelah kanan. Ya udah. Boleh dikonsultasi. Mungkin ada di sini. Enggak mau seperti RT. Coba rumah gua aja langsung. Zona nilai tanah baru. Yuk cek titik yang 3 tadi. Jauh ya. Jauh ya. Enggak apa-apa udah. Taman Pokok Indah. Ini udah ya? Udah bisa ya? Paham nggak sampai sini udah? Udah. Tidak ada hasil harus latitude longitude harus koordinat. Nah, terkait dengan yang LSD yang tadi juga di Bumi ATR ya, tinggal diaktifkan di sini.
Oh, bisa beberapa Ya, ini ya. ini tidak dicari buat apa sawah yang nah ini. Maksimal berapa item yang bisa dimasukin? Semuanya bisa, cuma kadang-kadang itu tergantung kecepatan si karena kita masuk ke nah nih Di situ yang berubah. nah ini terkait tadi yang zonanya tata ruangnya kuning bisa bangun tapi nempel ini LSD Oh, Lahan sawah yang dilindungi di luar kawasan. dilindungi. Nah, kalau statusnya di luar kawasan hutan, artinya masih bisa kita mohonkan. Tapi kalau di dalam kawasan hutan, LSD pasti nempel, nggak bisa dimohonkan. Kalau di luar masih oke. Artinya masih bisa kita minta rekomendasi ya dari dinas terkait untuk bisa dibangun karena nempel LSD-nya. Nah, kalau misalkan kita klik di sini, misalkan katakan di sini di yang kuning yang ini, kalau kepengurusan dari HGB ke hak milik itu berapa lama Pak? Apakah ada batas waktu tertentu? Mau magic apa mau nggak magic? Jangan magic, nggak normal. Yang standarnya aja Pak.